kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kami hampiri takhta-Mu. Saudara, kami tahu bahwa tidak pernah terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari kita membalasnya hanya dengan kasih. Kasih kepada Bapa di surga, kasih kepada Yesus, kasih kepada Roh yang Kudus. Sehingga kami boleh masuk terus dan masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, saudaraku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Amin. Sekali lagi sama-sama lebih lembut katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, oh berharap dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari berseru pada Tuhan, berharap padanya. Seru berharap pada Yesus.
terima kasih untuk firman. Lewat penyembahan dan pujian ini, kami terus bersama dengan Engkau. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Salam Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di acara program Intimasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Allah Bapa yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Bila pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan hidupku di dalam tangan-Mu, minta pimpinan-Mu, minta petunjuk-Mu, supaya hikmat-Mu saja yang berbicara melalui anak-Mu ini, sehingga apa yang kami sampaikan, firman ini boleh menjadi berkat untuk yang mendengarkan. Kami serahkan hidupku, firman ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya dua dasar. Jadi kalau kita mau berdasarkan kitab suci, di sana ada perikop yang namanya dua macam dasar. Dua macam dasar ini kalau kita mau berbicara adalah dasar yang pertama dan kedua. Dasar secara lahiriah dan dasar secara rohaniah. Dasar secara lahiriah adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal lahiriah, sedangkan yang roh adalah sesuatu yang roh. Mungkin bisa saya berikan contoh, misalnya bait suci, bait Allah. Bait Allah mungkin secara lahiriah, secara bangunan ada di tanah Israel. Tetapi dasar yang kedua yaitu yang rohani ini adalah kitab suci mengatakan kitalah bait Allah itu. Contoh yang kedua, Hagar dan Sarah. Ada diceritakan di sana bahwa Hagar itu adalah Yerusalem yang sekarang, yang ada di tanah Israel, tetapi Sarah adalah Yerusalem surgawi. Jadi kita tidak bisa lepas dari kedua hal itu. Ada dasar pertama, ada dasar kedua. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah dasar yang kedua, yaitu sesuatu yang bersifat rohani. Karena darah dan daging, firman Tuhan katakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan selalu senantiasa membicarakan hal-hal yang rohani, karena kitab suci itu bukan untuk kepentingan darah dan daging, tetapi untuk kepentingan rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berpikir bagaimana cara melihat Allah. Kalau orang berkata mustahil Allah bisa dilihat, tetapi saya mencoba mencari kebenaran dalam kitab suci. Saya menemukan satu ayat. Mari kita baca bersama-sama di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bila kita berdasarkan ayat ini, ada kalimat mereka akan melihat Allah, berarti Allah bisa dilihat. Tetapi apa syaratnya? Harus suci hatinya. Ayatnya berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Allah bisa dilihat hanya dengan kesucian hati. Bagaimana caranya supaya hati kita suci? Masalahnya di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana hati kita bisa suci? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu Allah itu seperti apa wujudnya? Kok kita bisa melihatnya? Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk belajar merubah cara berpikir dari hal-hal yang jasmani, dari hal-hal yang lahiriah, dari hal-hal yang darah dan daging, berpindah ke hal yang rohani, berpindah ke hal yang firman. Jadi Allah itu adalah firman. Jika kita ingin melihat Allah, berarti kita harus melalui firman-Nya. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 udah jelas bahwa firman itu adalah Allah. Allah itulah sendiri, Allah
itu sendiri itulah firman itu. Jadi kalau kita mau melihat Allah, kita harus melalui firman. Ada satu contoh peristiwa ketika murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Saya bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak semata-mata menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Dia membawa setiap perkataan Allah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak atau bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang didengar dari Allah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berarti di dalam Tuhan Yesus itu ada firman Allah. Berarti jika ada firman Allah, berarti ada Allah. Makanya oleh sebab itu ketika Filipus meminta untuk menunjukkan Bapa, Tuhan Yesus menjawab, "Jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa." Karena dalam Yesus itu ada firman, ada kebenaran, yang mana kebenaran ini bisa membawa kita kepada terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu seperti apa supaya kita melihat Allah itu dengan kesucian hati? Kita harus datang kepada firman-Nya, kita harus datang kepada perkataannya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, firman-Nya yang tertulis, ketika kita mendapat pengertian, ketika hikmat itu datang kepada kecerdasan kita, dan hati kita menerima pengertiannya itu, terjadilah kelegaan itu di dalam hati kita. Disitulah proses terjadinya penyucian hati. Ketika kecerdasan mendengar suara hikmat dan hati memperoleh kelegaannya, di situ yang tadinya hati gelap menjadi terang. Oleh karena itu ada firman berkata, dari dalam gelap terbitlah terang. Hati saya yang tadinya gelap, hati saya yang tadinya jahat, sekarang mendapat terang. Hati saya yang tadinya kotor, sekarang disucikan. Disucikan oleh apa? Oleh setiap pengertian atau kebenaran dari setiap firman Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan berbagai orang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Ketika hati kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran dari setiap firman yang kita dapatkan, dari setiap hikmat, dari setiap kelegaan-kelegaan, di situ terjadi kesucian hati. Pada saat itulah kita bisa melihat wujud Allah seperti apa, yaitu wujud itu firman, yaitu firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kita akan seperti Filipus yang selalu meminta, tunjukkanlah seperti apa? Mungkin masih bingung, tetapi di sini di kitab suci ini memberikan kita petunjuk, memberikan kita jalan bahwa apa yang disampaikan Filipus ini adalah mewakili kita sebelum kita mendapat pengertian, sebelum kita tahu sebetulnya di dalam Yesus itu ada Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Yesus itulah Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 8 tadi mengatakan berbahagialah. Orang yang berbahagia itu hidupnya akan enak. Orang yang berbahagia itu tidak terikat oleh hukum-hukum dunia ini, karena berasal dari pengertian, berasal dari hikmat yang dari atas, yaitu hikmat Allah itu sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang dikumandangkan, siapapun yang membacanya, kita beroleh hikmat di sana. Kita memperoleh pengertiannya di sana. Di sini terjadi kelegaan. Masalah-masalah yang tadinya ada di sini, kekhawatiran, ketakutan, besok harus bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi itu. Ketika itu terjadi, kita melihat Allah. Oh, Allah ada di dalam hati kita. Kebenaran itu ada di dalam hati kita. Jadi kita tidak takut lagi menghadapi dunia yang begitu penuh tantangan, penuh penderitaan. Kita tidak takut lagi, karena kita hidup bersama Allah. Kita hidup bersama kebenaran. Kebenaran itu yang memimpin kita dari hari ke hari.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pimpinan dari Roh Kudus. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak punya kekuatan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya kekuatan dari Tuhan Yesuslah yang bisa menuntun kita melalui jalan yang terjal, melalui hari-hari, melalui minggu-minggu dan bulan-bulan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu cerita lagi yang akan saya bagikan di sini menyangkut hal berbahagia ini. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia? Mencari kebahagiaan itu sebetulnya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang mahal. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 27. Di situ diceritakan ada seorang perempuan yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sendiri mengatakan itu pada kita melalui firman-Nya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Ketika hati kita memelihara firman Allah, di situ ada Allah. Karena ada Allah itu adalah firman. Ketika kita memelihara firman Allah, di situ kita bisa tahu seperti apa Allah itu. Disitulah ada kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya tuntunan kebenaran firman Tuhan. Karena di situ mengandung kuasa, di situ mengandung sukacita, di situ mengandung kebenaran-kebenaran yang bisa membawa kita hidup seturut apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk segala kasih-Mu, rahmat-Mu, dan kebenaran-Mu saat ini. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu menuntun kami dimanapun kami berada, menuntun kami untuk melewati hari-hari, menuntun kami untuk melewati masa-masa yang sukar di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan firman-Mu, yaitu kebenaran itu dalam hati kami. Bapa, saat ini kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pemimpin, mulai dari yang tertinggi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke pemerintah yang paling bawah. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini ke dalam hal yang lebih baik. Apa yang menjadi persoalan, baik itu wabah corona yang belum selesai sampai saat ini, kiranya Engkau mau tolong. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kepadamu para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka adalah alat-Mu, mereka adalah kepanjangan tangan-Mu. Kiranya Engkau juga menyertai kehidupan mereka, memberikan kekuatan baik secara jasmani maupun rohani, memberikan motivasi supaya mereka tetap bersemangat, tidak putus asa, tidak tawar hati. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberikan setiap kebenaran-Mu pada hati mereka, sehingga mereka boleh selalu mengucap syukur padamu. Bapa yang di surga, kami membawa juga di dalam tangan-Mu gereja kami GKI BPCC ini. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan untuk dapat memimpin kami, mengembalakan kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, iman kami bertumbuh, kehidupan rohani bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan setiap pelayan-Mu di gereja ini, di GKI BPCC ini. Kau juga berkati apa menjadi pergumulan mereka,
apa yang menjadi cita-cita mereka, keluarga mereka, kerinduan mereka, kiranya Kamu tuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah suruhan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.